Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati Bapak Dr. Alfitman SE MSc selaku dosen pengampuh mata kuliah Sistem Informasi Manajemen, dan yang sama-sama kita banggakan rekan-rekan semuanya. Baiklah, di sini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi tentang masalah etika dan sosial dalam sistem informasi. Nah, sebelumnya izinkanlah kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Ibnu Syahreza Daulay selaku moderator, kemudian Nadia Oktrivia, Revinda Aziza Taqwa, Ramadhani Kudri, Hilma Indriani, Pramudia Antariksa, dan Rahmadani. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita pada pertemuan ini, yang pertama itu untuk mengetahui masalah etika sosial dan politik yang diangkat oleh sistem informasi. Kemudian yang kedua, untuk mengetahui prinsip-prinsip khusus untuk perilaku dapat digunakan untuk memandu keputusan etis. Yang ketiga, mengetahui teknologi sistem informasi kontemporer dan internet menimbulkan tantangan terhadap perlindungan privasi, individu, dan intelektual properti. Kemudian yang keempat, mengetahui sistem informasi berpengaruh hukum untuk merubah akuntabilitas dan tanggung jawab serta kualitas kehidupan sehari-hari. Nah, adapun materi selanjutnya akan dibacakan oleh Nadia. Pada Nadia, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya, definisi etika. Menurut Laudon, etika mengacu pada prinsip-prinsip benar dan salah yang individu bertindak sebagai agen moral bebas, gunakan untuk membuat pilihan untuk memandu perilaku mereka. Yang kedua, masalah etika dalam sistem informasi telah mendapatkan urgensi baru dengan munculnya internet dan perdagangan elektronik. Yang ketiga, teknologi internet dan perusahaan digital membuatnya lebih mudah dari sebelumnya untuk mengumpulkan, mengintegrasi, dan mendistribusikan informasi, melepaskan kekhawatiran baru tentang penggunaan yang tepat dari informasi pelanggan, perlindungan privasi pribadi, dan perlindungan kekayaan intelektual. Yang pertama ada memahami isu etika dan sosial yang terkait dengan sistem informasi. Dalam 5 tahun terakhir, kita menjadi saksi dari salah satu periode etika yang paling menantang untuk bisnis di Amerika Serikat dan dunia. Memberikan sedikit contoh kasus terbaru yang menunjukkan gagalnya penilaian etika oleh manajer senior dan menengah. Pelanggaran dalam keputusan etika dan bisnis dari pihak manajemen ini terjadi di berbagai industri. Dalam lingkungan hukum yang baru saat ini, manajer yang melanggar hukum dan telah dinyatakan bersalah kemungkinan besar akan menghabiskan waktunya di penjara. Undang-Undang Pidana Pemerintah Federal yang disahkan pada tahun 1987 memberikan mandat kepada hakim federal untuk menyatukan hukuman berat kepada eksekutif perusahaan yang didasarkan pada nilai uang kejahatan, bukti adanya persekongkolan untuk mencegah ditemukannya kejahatan, menggunakan transaksi keuangan terstruktur untuk menyembunyikan kejahatan, yang tidak mau bekerja sama dengan jaksa. Yang kedua, ada contoh keputusan etika yang salah oleh para manajer perusahaan. Contohnya seperti WorldCom, perusahaan telekomunikasi terbesar kedua di Amerika Serikat. Direktur utamanya dinyatakan bersalah karena yang tidak benar menggelambungkan pendapat mencapai miliaran dolar dengan menggunakan metode akuntansi yang tidak sah. Dinyatakan valid pada tahun 2002 dengan hutang mencapai 41 miliar US dollar 41 miliar. Selanjutnya, hubungan isu-isu etis sosial politik dalam masyarakat informasi. Itu terjadi ada beberapa dimensi. Yang pertama, akuntabilitas dan pengambilan hak dan kewajiban kepemilikan, kualitas sistem, kualitas hidup, dan hak dan kewajiban dalam informasi. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Nadia. Selanjutnya, 5 dimensi moral era informasi akan dibacakan oleh Revin. Kepada Revin, dipersilahkan.
Baik, sebelumnya terima kasih kepada moderator. Selanjutnya yaitu 5 dimensi moral era informasi. Isu etika sosial dan politis utama yang muncul oleh adanya sistem informasi mencakup dimensi moral berikut. Yang pertama, hak dan kewajiban informasi. Hak informasi atau information right, apa yang dimiliki individu dan organisasi, apa yang dapat dilindungi hak tersebut, apakah kewajiban individu dan organisasi yang berkaitan dengan informasi ini. Yang kedua, kepemilikan hak dan kewajiban. Bagaimana hak kekayaan intelektual pribadi tradisional dilindungi dalam sebuah masyarakat digital di mana melacak dan menghitung hak kepemilikan sulit dilakukan dan mengabaikan hak-hak pribadi menjadi sangat mudah. Yang ketiga, akuntabilitas dan pengendalian. Siapa yang dapat dan akan dituntut akuntabilitas dan tanggung jawabnya atas bahaya-bahaya yang terjadi dari informasi individu dan kolektif serta hak-hak pribadi. Lalu yang keempat, kualitas sistem. Standar kualitas sistem dan data apakah yang harus dipenuhi untuk melindungi hak pribadi dan keamanan masyarakat. Yang kelima, kualitas hidup, nilai apa yang harus dilindungi dalam sebuah masyarakat yang didasarkan pengetahuan dan teknologi, institusi mana yang harus dilindungi dari kejahatan, nilai dan praktik budaya mana yang harus didukung oleh teknologi informasi yang baru. Selanjutnya yaitu adalah tren teknologi utama yang memunculkan isu etika. Trennya yaitu yang pertama adalah kecepatan komputasi berlipat 2 kali setiap 18 bulan. Pengaruhnya, banyak organisasi bergantung pada sistem komputer untuk operasi yang penting. Yang kedua, biaya penyimpanan data menurun dengan cepat. Pengaruhnya, perusahaan dapat dengan mudah memelihara secara terperinci masing-masing basic datanya. Yang ketiga, kemajuan analisis data. Pengaruhnya, perusahaan dapat menganalisis data berukuran besar yang diperoleh secara terpisah untuk mengembangkan profil yang terperinci atas perilaku individu. Nah, selanjutnya, kemajuan jaringan dan internet. Pengaruhnya, menyalin data dari satu lokasi ke lokasi yang lain dan mendapatkan data pribadi dari lokasi yang jauh menjadi sangat mudah. Selanjutnya yaitu adalah Non-Obvious Relationship Awareness atau NORA. Dapat kita lihat pada gambar, itu bahwasanya daftar pengawasan, sistem penahanan dan insiden, sistem transaksi pelanggan, catatan telepon, dan sistem sumber daya manusia, itu termasuk ke standarisasi nama cocokkan, gabungkan, lalu menjadi peringatan NORA. Teknologi NORA dapat mengambil informasi tentang seseorang dari sumber-sumber yang terpisah dan menemukan hubungan tidak nyata, yang tidak nyata dan tidak tersembunyi. Teknologi ini mungkin menemukan misalnya bahwa seseorang calon karyawan yang menghubungi sebuah nomor telepon yang diketahui milik seorang pelaku kriminal dan mengeluarkan sebuah peringatan kepada manajer yang akan memperkerjakan orang itu. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Oke, baik. Terima kasih kepada Revin. Nah, untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh Rahma. Pada Rahma dipersilahkan. Oke, baik moderator. Selanjutnya mengenai prinsip-prinsip spesifik apa saja yang digunakan dalam pengambilan keputusan yang etis. Pertama, kita bahas tentang konsep dasar, yaitu tanggung jawab, akuntabilitas, dan liabilitas. Pilihan etika adalah keputusan yang dibuat oleh setiap orang yang akan bertanggung jawab untuk setiap konsekuensi yang timbul dari tindakannya. Tanggung jawab adalah sebuah elemen penting dari tindakan etika. Tanggung jawab berarti bahwa kita menerima semua biaya, kewajiban, dan keharusan yang akan muncul sebagai konsekuensi dari keputusan yang akan kita buat. Selanjutnya ada akuntabilitas, adalah ciri-ciri dari sistem dan institusi sosial. Ini berarti bahwa ada mekanisme yang menentukan siapa yang melakukan tindakan yang bertanggung jawab, siapa yang bertanggung jawab. Sistem dan institusi yang sulit menentukan siapa yang mengambil tindakan akan gagal melakukan analisis etika atau tindakan etika. Selanjutnya, liabilitas adalah ciri-ciri sistem politis di mana suatu badan hukum mengambil peranan yang memberi izin kepada individu untuk memperbaiki kerugian yang disebabkan oleh pelaku, sistem, dan organisasi lain. Konsep-konsep dasar ini membentuk fondasi untuk menganalisis etika dari sistem informasi dan mereka yang mengelola sistem informasi tersebut. Pertama, teknologi informasi disaring melalui institusi sosial, organisasi, dan individu. Sistem itu sendiri sebenarnya tidak berpengaruh. Apapun pengaruh sistem informasi yang terjadi mungkin merupakan hasil dari tindakan dan perilaku institusi, organisasi, dan individu. Kedua, tanggung jawab.
Tanggung jawab atas konsekuensi teknologi jelas jatuh pada manajer institusi, organisasi, dan individu yang memilih untuk menggunakan teknologi tersebut. Menggunakan teknologi informasi dengan cara yang bertanggung jawab secara sosial berarti bahwa kita dapat dan akan dimintai tanggung jawab atas konsekuensi dari tindakan kita sendiri. Ketiga, dalam sebuah masyarakat politis yang beretika, orang-orang dapat pulih dari kerusakan yang dilakukan terhadap mereka melalui seperangkat undang-undang yang dicirikan oleh proses wajib. Selanjutnya kita membahas tentang analisis etika. Ketika kita dihadapkan pada situasi yang tampaknya memunculkan isu etika, bagaimana seharusnya kita menganalisis masalah ini? Ada 5 langkah yang dapat kita gunakan. Yang pertama yaitu identifikasi dan jelaskan faktanya dengan jelas. Tentukan siapa yang melakukan apa kepada siapa dan di mana, kapan dan bagaimana. Dalam banyak kasus, Anda akan terkejut atas banyaknya kesalahan pada fakta-fakta yang awalnya dilaporkan dan seringkali kita akan menemukan dengan mudah bahwa hanya dengan mengumpulkan fakta, solusinya akan segera menjadi jelas. Akan juga membantu jika meminta pihak-pihak yang bersengketa dalam sebuah dilema etika bersepakat pada fakta-fakta tersebut. Yang kedua ada definisikan konflik atau dilemanya dan identifikasi nilai-nilai luhur yang terlibat. Isu etika sosial dan politis selalu merujuk pada nilai-nilai luhur. Pihak yang terlibat pertikaian selalu mengklaim bahwa mereka menjunjung tinggi nilai luhur tersebut. Contohnya kebebasan privasi, perlindungan atas kekayaan, dan sistem perusahaan bebas. Umumnya sebuah isu etika selalu melibatkan dilema. Dua sisi tindakan yang berseberangan yang mendukung nilai-nilai yang layak diperjuangkan. Sebagai contoh, kasus yang pada akhir bab ini yang mengenai keinginan untuk melindungi warga dari terorisme dan keinginan untuk melindungi privasi pribadi. Yang ketiga yaitu identifikasi pihak-pihak yang berkepentingan. Setiap isu etika, sosial, dan politis memiliki pihak-pihak yang berkepentingan. Para pemain dalam pertandingan yang memiliki kepentingan dalam hasilnya, yang telah berinvestasi dalam situasi ini, dan biasanya yang memiliki opini yang vokal. Selanjutnya, identifikasi pilihan yang dapat kita ambil dengan beralasan. Kita mungkin menemukan bahwa tidak ada pilihan yang dapat memuaskan semua kepentingan yang terlibat, tetapi beberapa pilihan lebih baik daripada yang lainnya. Terkadang, mendapatkan solusi yang baik atau beretika tidak harus selalu menyeimbangkan semua konsekuensi kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Terakhir, identifikasi potensi dan konsekuensi dari pilihan kita. Beberapa pilihan mungkin secara etika benar, tetapi sangat merusak dari sudut pandang yang lain. Pilihan yang lain mungkin berlaku untuk suatu kasus, tetapi tidak berlaku untuk kasus yang lain yang mirip. Selanjutnya kita akan bahas tentang prinsip etika kandidat. Yang pertama ada perlakukan orang lain seperti yang Anda harapkan orang lain perlakukan Anda. Kedua, jika sebuah tindakan tidak baik untuk dilakukan oleh semua orang, tindakan itu tidak baik untuk dilakukan oleh siapapun juga. Ketiga, jika sebuah tindakan tidak dapat dilakukan berulang-ulang, tindakan ini tidak tepat untuk diambil. Keempat, ambil tindakan yang dapat mencapai sebuah nilai yang lebih besar atau luhur. Kelima, ambil sebuah tindakan yang menghasilkan potensi bahaya atau biaya yang paling sedikit. Terakhir, asumsikan bahwa sebenarnya semua objek nyata dan tidak nyata dimiliki oleh seseorang, kecuali jika ada penyataan khusus yang lain. Selanjutnya yaitu kode perilaku profesional. Ketika sekelompok manusia mengklaim diri mereka profesional, mereka memiliki kewajiban dan hak khusus karena klaim khusus mereka atas pendidikan, kebijaksanaan, dan kehormatan. Kode perilaku profesional ini disebarluaskan oleh berbagai asosiasi profesional seperti American Medical Association, American Bar Association, Association in Information Technology Professional. Kelompok profesional ini memiliki tanggung jawab atas sebagian aturan dan profesi mereka dengan menentukan kualifikasi dan kompetensi yang dibutuhkan. Kode etik adalah janji profesi untuk menata diri mereka sendiri di dalam masyarakat luas. Sebagai contoh, menghindari bahaya untuk orang lain, menghargai hak pribadi, dan menghargai privasi yang terdapat dalam General Moral Imperative dari ICMS. Code of Ethics and Professional Conduct.
Terakhir, kita bahas mengenai beberapa dilema ketika dalam dunia nyata. Sistem informasi telah menciptakan dilema etika baru di mana satu kelompok kepentingan berlawanan dengan lainnya. Sebagai contoh, banyak perusahaan telepon besar di Amerika Serikat menggunakan teknologi informasi mengurangi jumlah karyawan mereka. Peranti lunak pengenalan suara mengurangi kebutuhan operator manusia dengan memampukan komputer mengenali kebutuhan seseorang pelanggan berdasarkan pertanyaan-pertanyaan yang sudah dikomputerisasikan. Banyak perusahaan mengawasi apa yang dilakukan oleh karyawan mereka di internet untuk mencegah mereka membuang-buang sumber daya perusahaan untuk melakukan aktivitas di luar bisnis. Pada setiap kejadian, kita akan menemukan nilai-nilai yang saling bertentangan, baik di dunia kerja dan di tempat kita melakukan dilema tersebut. Dengan banyak kelompok yang membela nilai satu dan banyak juga kelompok yang membela nilai yang lain, sebuah perusahaan mungkin berpendapat misalnya bahwa perusahaan memiliki hak untuk mempergunakan teknologi informasi untuk meningkatkan produktivitasnya dan mengurangi jumlah karyawan untuk mengurangi biaya dan tetap berbisnis. Karyawan yang diberhentikan karena adanya sistem informasi ini mungkin beranggapan bahwa atasannya bertanggung jawab atas kesejahteraannya. Pemilik perusahaan mungkin merasa bertanggung jawab untuk mengawasi email para karyawan dan menggunakan internet mereka untuk memperkecil penurunan produktivitas. Karyawan mungkin merasa bahwa mereka harus menggunakan internet untuk tugas-tugas pribadi yang penting sebagai pengganti telepon. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Rahma. Nah, untuk materi selanjutnya, dimensi moral dari sistem informasi. Hak informasi, privasi, dan kebebasan di era internet. Privasi atau biasa yang kita kenal dengan privacy adalah klaim individu untuk dibiarkan sendiri, bebas dari pengawasan atau intervensi dari individu atau organisasi lain, termasuk negara. Klaim atas privasi juga terdapat dalam dunia kerja. Jutaan karyawan menjadi subjek pengawasan elektronik dan bentuk teknologi tinggi lainnya. Teknologi dan sistem informasi membahayakan klaim individu atas privasi dengan membuat invasi terhadap privasi menjadi murah, menguntungkan, dan efektif. Klaim terhadap privasi dilindungi oleh Undang-Undang Amerika Serikat, Kanada, dan Jerman dengan berbagai cara dan di beberapa negara lain melalui banyak undang-undang. Di Amerika Serikat, klaim terhadap privasi dilindungi terutama oleh amandemen pertama yang menjamin kebebasan berbicara dan berkumpul, amandemen keempat yang memberi perlindungan atas pemeriksaan tanpa alasan dan perampasan dokumen pribadi atau rumah seseorang dan menjamin proses wajib. Kemudian tantangan internet terhadap privasi. Setiap sistem mampu melakukan pengawasan, pengambilan, dan penyimpangan komunikasi. Teknologi internet tetap menimbulkan tantangan baru atas perlindungan privasi pribadi yang melewati sistem ini. Sangat mungkin untuk merekam semua aktivitas online dari puluhan juta orang termasuk kelompok berita atau file online mana yang telah diakses, situs web dan halaman web mana yang telah dikunjungi, dan barang apa saja yang telah dilihat oleh orang-orang ini atau dibeli dari web. Banyak dari pengawasan dan pelacakan pengunjung situs web ini terjadi tanpa sepengetahuan pengunjung. Perangkat untuk mengawasi pengunjung di World Wide Web menjadi sangat populer karena perangkat ini membantu organisasi menentukan siapa saja yang telah mengunjungi situs webnya dan bagaimana mendapatkan sasaran yang lebih baik untuk penawarannya. Beberapa perusahaan juga mengawasi penggunaan internet pada karyawan untuk melihat bagaimana mereka menggunakan sumber daya jaringan perusahaan. Nah, mungkin untuk materi selanjutnya, bagaimana Kuki mengenali pengunjung situs web akan dibacakan oleh Hilma. Pada Hilma dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai bagaimana Kuki. Slide, please. Bagaimana Kuki mengenali pengunjung situs web. Untuk pertama, kita mesti mengetahui apa itu cookie. Cookie merupakan teks file kecil yang dengan kode unik yang disimpan dalam sebuah komputer. Setiap saat kita mengunjungi web, cookie dapat membantu website tersebut untuk mengenali kita dan dengan memudahkan kita untuk kembali login tanpa perlu ribet mengetikkan password dan username.
Cookie dibuat pada tahun 1994 oleh Netscape untuk memudahkan website mengenali penggunanya. Namun muncullah dilema etika saat website atau perusahaan besar menggunakan data pribadi tanpa pengetahuan user untuk menargetkan sebuah iklan tertentu, di mana data-data dari sebuah website yang dikumpulkan oleh cookie ditransmisikan kepada website lain untuk menargetkan sebuah iklan tertentu. Misalnya kita sering mungkin pernah mengalami di mana saat kita mencari sebuah hal, misalnya skincare pada sebuah website, lalu tiba-tiba secara kebetulan saat kita membuka website lain, tiba-tiba muncul pop-up iklan mengenai skincare yang telah kita cari sebelumnya. Hal tersebut merupakan salah satu kebocoran data atau hal yang tidak etis yang dilakukan oleh platform besar melalui cookie. Next slide, please. Nah, pada bagian ini merupakan overview dari fundamental konsep dari sistem informasi manajemen. Dengan adanya sistem informasi manajemen yang menyediakan pemantauan lokasi dapat menyelesaikan masalah bisnis, misalnya mencari kesempatan dari teknologi baru dan kebutuhan akan keamanan yang lebih besar. Dan dengan teknologi, sebuah organisasi dapat sebuah organisasi, slide sebelumnya please. Sebuah organisasi dapat merancang ulang proses bisnis dan produk untuk mendukung pengawasan lokasi. Dan di mana fungsi manajemen akan dilakukan oleh manajer untuk merancang kebijakan pengawasan melalui dimensi teknologi dengan memasang perangkat pelacakan GPS atau memasang perangkat pelacakan RFID atau memelihara basis data pelacakan lokasi mereka. Next slide, please. Nah, di sini ada solusi teknis terkait kebocoran data dari cookies, yaitu dengan menggunakan standar P3P atau Platform for Privacy Preference, di mana P3P merupakan standar yang memungkinkan komunikasi otomatis antar website dengan menjelaskan kebijakan kebebasan privasi terhadap website tersebut kepada pengguna, sehingga pengguna dapat mengelola cookies mereka dan mencegah terjadinya kebocoran data pribadi. Misalnya, level minimum yang dipilih oleh user memungkinkan sebuah website untuk menerima cookies dari situs tertentu dengan kebijakan opt-in atau opt-out, namun menolak cookies pihak ketiga yang menggunakan pengidentifikasian informasi pribadi tanpa kebijakan opt-in. Namun demikian, P3P hanya bekerja dengan website tertentu yang menjadi anggota konsorsium World Wide Web yang telah menerjemahkan kebijakan kebebasan privasi pada web tersebut. Selain solusi tersebut, ada solusi lain untuk mengelola cookie dan mencegah kebocoran data pribadi. Misalnya dengan pengelolaan cookie, kita dapat memblokir atau membatasi sebuah cookies dari penempatannya pada komputer pengguna. Contohnya dengan versi terbaru Microsoft Internet Explorer atau dengan cookie crusher. Cara lainnya yaitu dengan memblokir iklan. Kita dapat mengendalikan iklan yang muncul atau pop-up tersebut berdasarkan profil pengguna dan mencegah iklan tersebut melakukan pengumpulan dan pengiriman informasi secara ilegal. Misalnya dengan menggunakan ad subtract. Solusi lainnya yaitu dengan mengenkripsi data atau email. Kita dapat mengacak data atau email sehingga tidak bisa dibaca. Contohnya dengan menggunakan Pretty Good Privacy. Solusi terakhir yaitu dengan berselancar di internet secara anonim. Hal ini memungkinkan pengguna berselancar pada website tanpa teridentifikasi atau mengirimkan email anonim tertentu. Kita dapat menggunakan salah satu website anonymizer.com.
Sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Ilma. Nah, untuk materi selanjutnya tentang hak kekayaan, kekayaan intelektual akan dibacakan oleh Pram. Pada Pram dipersilahkan. Baik, terima kasih Ibnu. Yang pertama, hak kekayaan atau kekayaan intelektual. Kekayaan intelektual dianggap sebagai kekayaan yang tidak nampak yang diciptakan oleh seseorang atau perusahaan. Teknologi informasi telah membuat perlindungan kekayaan intelektual sangat sulit dilakukan karena informasi yang berkomputerisasi dapat dengan mudah digandakan atau didistribusikan pada jaringan. Kekayaan intelektual dilindungi oleh berbagai perlindungan dalam 3 tradisi sah, yaitu rahasia dagang, hak cipta, dan hak paten. Pertama, rahasia dagang. Produk produk karya intelektual apapun, rumus, perangkat, pola, atau kompilasi data yang digunakan untuk sebuah tujuan bisnis dapat diklasifikasikan sebagai rahasia dagang atau trade secret. Asalkan hal itu tidak didasarkan pada informasi di domain publik, perlindungan untuk rahasia dagang bervariasi di setiap negara. Pada umumnya, Undang-Undang Rahasia Dagang mengizinkan monopoli untuk ide-ide sebuah produk karya, meskipun monopoli tersebut bisa menjadi sangat lemah. Yang kedua ada hak cipta. Hak cipta adalah pengakuan oleh undang-undang yang melindungi pencipta kekayaan intelektual dari penggandaan hasil karyanya oleh pihak-pihak lain untuk tujuan apapun selama usia hidup pencipta ditambah 70 tahun setelah penciptanya meninggal dunia. Maksud dari Undang-Undang Hak Cipta ini adalah mendorong kreativitas dan penciptaan dengan memastikan bahwa seseorang yang kreatif tersebut menerima manfaat keuangan yang lainnya atas hasil karyanya. Yang ketiga ada hak paten. Hak paten adalah hak yang memberikan monopoli eksklusif kepada pemilik gagasan yang melatar belakangi suatu penemuan selama 20 tahun. Konsep-konsep dari hak paten sendiri adalah orisinalitas, kebaruan, dan penemuan. Kekuatan perlindungan hak paten adalah hak paten memberikan hak monopoli untuk konsep dasar dan gagasan dari peranti lunak. Kesulitannya adalah mengeluarkan kriteria ketidakjelasan yang ketat. Yang keempat yaitu tantangan bagi hak kekayaan intelektual. Teknologi informasi yang kontemporer, khususnya peranti lunak, menimbulkan beberapa tantangan berat terhadap aturan-aturan kekayaan intelektual yang sudah ada. Oleh karena itu, menimbulkan isu etika, sosial, politis yang signifikan. Media digital berbeda dari media fisik seperti buku, majalah, CD, dan surat kabar dalam artian mudah digandakan, mudah ditransmisikan, mudah diubah, dan sulit dalam menggolongkan suatu karya peranti lunak sebagai sebuah program, buku, atau bahkan musik. Ukurannya yang kecil dan padat membuat pencurian mudah dilakukan dan kesulitan dalam menentukan keunikannya. Next. L. Akuntabilitas, liabilitas, dan pengendalian. Bersama Undang-Undang Kekayaan dan Privasi, teknologi informasi baru membawa tantangan bagi Undang-Undang Liabilitas dan Praktik Sosial untuk menuntut tanggung jawab perorangan dan institusional. Yang pertama, masalah liabilitas yang berkaitan dengan komputer. Pada umumnya sangat sulit, bahkan jika bukan tidak mungkin untuk menuntut liabilitas dari produsen seperti peranti lunak atas produk peranti lunaknya ketika produk itu dianggap seperti buku, terlepas dari kerugian ekonomi dan fisik yang dihasilkannya. Pengguna peranti lunak mungkin mengembangkan ekspektasi bahwa peranti lunak yang digunakannya sempurna. Peranti lunak lebih sulit diperiksa daripada buku dan lebih sulit membandingkan dengan kualitas peranti lunak lainnya. Peranti lunak biasanya mengklaim bahwa dirinya sanggup melakukan tugas dan melakukannya. Memperluas jangkauan peranti lunaknya meskipun ketika peranti lunak ini hanya menyediakan layanan informasi. Yang selanjutnya ada M, kualitas sistem, kualitas data, dan kesalahan sistem.
Sebagai contoh, meskipun perusahaan peranti lunak mencoba mencari dan memperbaiki kesalahan program produknya sebelum meluncurkan ke pasar, perusahaan dengan sadar memasarkan produk yang tidak sempurna karena waktu dan biaya untuk memperbaiki semua kesalahan kecil ini tidak akan dirilis ke pasar. Tiga sumber prinsip kinerja sistem yang buruk adalah anak, yang kedua ada kegagalan fasilitas atau peranti keras disebabkan oleh penyebab alami atau lainnya, dan yang terakhir kualitas input data yang buruk. Yang pertama ada kualitas hidup, ekuitas, akses, dan batasan. Jika terdapat keseimbangan, bentar. Biaya sosial yang negatif dari menghadirkan teknologi dan sistem informasi yang baru mulai meningkat bersamaan dengan semakin majunya teknologi. Banyak dari konsekuensi sosial negatif ini yang tidak melanggar hak pribadi atau kejahatan kekayaan. Meskipun demikian, konsekuensi negatif ini dapat sangat merugikan untuk individu, masyarakat, dan institusi politis. Komputer dan teknologi informasi mungkin dapat merusak elemen berharga dari kebudayaan dan masyarakat, meskipun di sisi lain juga memberikan manfaat. Yang kedua ada menyimbangkan kekuatan pusat dan tepian. Perubahan menuju komputasi terdesentralisasi bersamaan dengan ide pemberdayaan ribuan karyawan dan desentralisasi pembuatan keputusan pada tingkat organisasi yang lebih rendah telah mengurangi ketakutan ini. Akan tetapi, pemberdayaan yang dijelaskan di majalah-majalah bisnis terkenal bersifat sepele. Karyawan bertingkat rendah mungkin diperdayakan untuk membuat keputusan yang kecil, tetapi keputusan kebijakan utama terpusat seperti di masa lalu. Yang ketiga ada kecepatan perubahan, berkurangnya waktu respon terhadap kompetisi. Sistem informasi telah membantu menciptakan efisiensi di pasar nasional dan internasional. Pasar global yang saat ini semakin efisien telah mengurangi penyangga-penyangga sosial normal yang mengizinkan perusahaan selama sekian tahun menyesuaikan diri dengan kompetisi. Kompetisi yang didasarkan pada waktu memiliki sisi buruk. Perusahaan di mana Anda bekerja mungkin tidak memiliki cukup waktu untuk merespon para pesaing global, mungkin akan hancur dalam setahun, tentunya juga pekerjaan Anda. Menjaga batasan keluarga, pekerjaan, dan waktu luang. Lemahnya institusi ini menimbulkan risiko yang jelas. Keluarga dan teman di masa lalu telah menyediakan mekanisme pendukung yang luar biasa untuk seseorang, dan mereka bertindak sebagai titik penyeimbang dalam sebuah masyarakat dengan memelihara kehidupan pribadi. Menyediakan sebuah tempat untuk orang-orang menggali pikiran mereka, memungkinkan orang-orang berpikir dengan cara berseberangan dengan orang yang memperkerjakan mereka dan bermimpi. Selanjutnya, ketergantungan dan kerentanan. Saat ini banyak perusahaan, pemerintah, sekolah, dan asosiasi swasta seperti masjid, gereja, dan sangat bergantung pada sistem informasi. Oleh karena itu, menjadi sangat rentan jika sistem ini tidak berfungsi. Dengan sistem-sistem yang sangat luas cakupannya seperti sistem telepon, betapa mengejutkannya fakta bahwa tidak ada aturan atau ketentuan kekuatan pembuat standar yang tersedia mirip dengan teknologi telepon, listrik, televisi, atau yang memiliki fungsi layanan umum lainnya. Selanjutnya, kejahatan penyalahgunaan komputer. Penyalahgunaan komputer atau computer abuse adalah tindakan menggunakan komputer yang mungkin ilegal tetapi dianggap tidak beretika. Popularitas internet dan email membuat salah satu bentuk penyalahgunaan komputer spamming menjadi masalah besar baik individu maupun perusahaan. Spam sendiri adalah email sampah yang dikirim oleh organisasi atau individu ke para pengguna internet yang jelas-jelas tidak tertarik dengan produk atau layanan yang dipasarkannya. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Pramudian Tariksa. Nah, mungkin untuk materi selanjutnya tentang masalah spam akan dibacakan oleh Dani. Pada Dani, dipersilahkan. Baiklah, saya akan melanjutkan tentang masalah spam. Spam adalah email sampah yang dikirim oleh organisasi atau individu ke para pengguna internet yang jelas-jelas tidak tertarik dengan produk atau layanan yang dipasarkannya. Orang yang melakukan spam biasanya memasarkan pornografi, transaksi, dan layanan yang palsu, penipuan, dan produk lain yang secara luas tidak diterima oleh sebagian besar masyarakat beradab. Beberapa negara telah menciptakan undang-undang untuk mengilegalkan spam atau untuk membatasi spam. Spam sekarang memenuhi 70% lalu lintas email di seluruh dunia. Seperti yang dapat kita lihat pada diagram 45 berikut.
Pada diagram pertama terdapat 22% spam yang menawarkan produk, 17% spam jasa keuangan, 16% pornografi, 14% penipuan dan kecurangan, serta 10% kesehatan, dan 21% sisanya spam lainnya. Lalu di sebelahnya terdapat jenis industri yang sering terinfeksi praktik spam. Yang paling banyak yaitu penerbitan, lalu periklanan, hukum, perumahan, rantai lunak, konsultan IT, dan akuntan. Yang selanjutnya, poin O, pekerjaan, teknologi, trickle down, dan merekayasa ulang hilangnya lapangan kerja. Merekayasa ulang pekerjaan adalah hal umum yang dianggap oleh komunitas sistem informasi sebagai sebuah keunggulan utama dari teknologi informasi baru. Merekayasa ulang produk bisnis dapat menyebabkan jutaan manajer tingkat menengah dan pekerja administrasi akan kehilangan pekerjaan mereka. Yang poin pertama yaitu ekuitas dan akses, jurang ras dan kelas sosial yang semakin melebar. Beberapa penelitian mendapati bahwa etnis dan kelompok berpendapatan tertentu di Amerika Serikat lebih sedikit peluangnya untuk memiliki komputer atau akses internet online, meskipun kepemilikan komputer dan akses internet tumbuh dengan pesat selama 5 tahun terakhir. Meskipun komputer dan akses internet, meskipun jurang tersebut semakin mengecil, keluarga dengan pendapatan tinggi dari setiap kelompok etnik lebih berpeluang memiliki komputer di rumah dan memiliki akses internet daripada keluarga berpendapatan rendah dalam keluarga yang sama. Jurang digital atau digital divide yang serupa juga terjadi di sekolah-sekolah di Amerika Serikat. Dengan sekolah yang terletak di wilayah dengan tingkat kemiskinan tinggi lebih kecil peluangnya memiliki komputer, program teknologi pendidikan berkualitas tinggi, atau akses internet bagi siswa. Jika tidak dikoreksi, pemisahan digital dapat menciptakan sebuah masyarakat informasi yang kaya dengan kemampuan dan keahlian komputer, dan sekelompok besar masyarakat yang tidak memiliki informasi digital, tidak mampu mengoperasikan komputer, dan tidak terdidik. Selanjutnya, yang kedua yaitu risiko kesehatan, RSI, CPS, dan teknostress. Penyakit-penyakit yang berkaitan dengan pekerjaan yang paling penting saat ini adalah cedera stres yang berulang atau repetitive stress injury yang disingkat RSI. RSI terjadi ketika sekelompok otot dipaksa melakukan tindakan yang berulang-ulang dengan beban yang tinggi, seperti saat bermain tenis atau saat bekerja dengan keyboard komputer. Penyebab RSI yang terbesar adalah keyboard komputer. Jenis RSI yang terkait dengan komputer yang paling umum adalah sindrom carpal tunnel, yaitu adanya tekanan pada saraf tengah yang melewati struktur tulang pergelangan tangan, yang disebut carpal tunnel, yang menimbulkan rasa nyeri. Tekanan tersebut ditimbulkan oleh pengulangan yang konstan dari aktivitas menekan tombol-tombol pada keyboard. RSI memiliki gejala seperti mati rasa, nyeri yang menyentak, tidak mampuan untuk memegang benda, dan kesemutan. Jutaan karyawan telah didiagnosis menderita RSI. RSI dapat dihindari. Merancang tempat kerja dengan posisi pergelangan tangan yang nyaman, seperti menggunakan penyangga pergelangan tangan, posisi monitor yang tepat, dan tempat kaki. Semua berkontribusi dalam memberikan posisi yang baik dan mengurangi RSI. Selanjutnya yaitu sindrom penglihatan komputer atau computer vision syndrome yang disingkat CVS, yaitu kondisi mata yang tegang karena melihat layar monitor komputer untuk waktu yang lama. Gejalanya yang biasanya sementara meliputi sakit kepala, pandangan kabur, serta mata kering dan iritasi. Lalu yang ketiga yaitu penyakit
teknostres, yaitu stres yang timbul dari penggunaan komputer. Gejalanya meliputi mudah marah, perasaan tidak bersahabat kepada orang lain, tidak sabaran, dan keletihan. Menurut para ahli, manusia yang bekerja terus-menerus dengan komputer akan mulai mengharap orang lain untuk berperilaku seperti komputer, seperti memberikan respon yang instan, perhatian, dan tidak adanya emosi. Teknostres diperkirakan berhubungan dengan tingginya tingkat keluar masuk karyawan dalam industri komputer. Tingginya tingkat pensiun dini dari pekerjaan yang sering menggunakan komputer, dan tingginya tingkat penyalahgunaan obat-obatan dan alkohol. Eh, Selanjutnya, yang P, praktik aplikasi SIM. Yang satu, mengembangkan kebijakan privasi situs Dirtbike USA. Manajemen Dirtbike ingin memastikan adanya kebijakan dan prosedur untuk melindungi privasi pengunjung yang membuka situs web perusahaan. Anda diminta untuk mengembangkan kebijakan privasi situs Dirtbike. Anda juga dapat mempelajari kebijakan privasi perusahaan-perusahaan tertentu dengan melakukan pencarian istilah privasi policy di seperti di Google atau mesin pencarian lainnya. Uh, Next, yang poin Q, mencapai kinerja operasional yang prima. Membuat situs sederhana menggunakan perangkat pengembangan halaman web. Pada proyek ini, kita akan belajar bagaimana membuat situs web sederhana sesuai rancangan sendiri untuk sebuah perusahaan menggunakan fungsi pembuatan halaman web dari Word atau Compact. Yang pertama, buat sebuah situs sederhana untuk sebuah perusahaan. Situs ini harus memiliki homepage atau halaman depan yang berisi penjelasan tentang perusahaan dan setidaknya satu gambar atau grafik. Dari halaman buka, Anda harus menghubungkan ke halaman kedua, dan dari sana menghubungkan ke halaman ketiga dan selanjutnya. Buat halaman depan cukup panjang, sehingga saat Anda mencapai bagian bawah halaman, Anda tidak dapat melihat apa yang ada di atasnya. Pada bagian bawah dari halaman tersebut, cantumkan link untuk kembali ke link untuk dapat kembali ke atas. Juga cantumkan link ke halaman yang kedua, dan seterusnya. Dan selanjutnya, poin R. Memperbaiki proses pengambilan keputusan menggunakan newsgroup di internet untuk melakukan riset pasar secara online. Keahlian peranti lunak, penjelajah web, dan newsgroup internet. Proyek ini akan membantu mengembangkan kemampuan berinternet Anda dalam menggunakan newsgroup untuk pemasaran. Proyek ini akan meminta Anda untuk berpikir tentang implikasi etika dari penggunaan informasi dalam kelompok diskusi online untuk tujuan-tujuan bisnis. Perusahaan memproduksi sepatu gunung yang dijual ke beberapa toko saat ini. Anda berpikir bahwa sepatu buatan perusahaan Anda lebih nyaman daripada sepatu buatan pesaing. Anda percaya Anda dapat menjatuhkan banyak pesaing jika Anda dapat meningkatkan produksi dan penjualan Anda dengan cepat. Anda ingin menggunakan kelompok diskusi internet yang tertarik dengan olahraga yang Anda baiklah, sekian yang dapat saya presentasikan. Saya kembalikan pada moderator. Terima kasih kepada Dani. Nah, mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kata-kata kami yang salah, kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.